sosok inspiratif dari personil TNI yang bertugas sebagai Babinsa di Kodim 0601 Pandeglang telah berhasil mengubah lahan kosong menjadi lahan produktif dengan cara berkebun cabai. Dan inilah kisahnya. Inilah sosok Sertu Rijal Gunawan, anggota TNI yang bertugas sebagai Babinsa Kodim 0601 Pandeglang, Banten. Selepas pulang berdinas di Kodim 0601 Pandeglang, Sertu Rijal langsung ke lokasi budidaya cabai yang berada di dekat rumahnya di Kampung Cicadas, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Provinsi Banten. Berangkat dari keresahan hati karena banyak lahan warga yang tidak produktif, Sertu Rijal berhasil mengubah lahan yang awalnya kosong menjadi lahan produktif dengan berbudidaya cabai. Saat ini ada 3.000 meter tempat budidaya cabai yang dikelolanya, berada di 3 lokasi berbeda. Setiap panen lebih dari 20 kg didapat. Selain untuk kebutuhan pribadi, hasil panen juga dijual ke pasar. Namun, lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan warga sekitar dengan harga jual yang terjangkau. Karena berada di bawah harga pasar, apalagi saat ini harga cabai di pasaran menyentuh Rp100.000 per kilonya, yang terlampau mahal. Sertu Rijal berharap budidaya cabai ini bisa lebih luas lagi dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif serta dapat menarik anak-anak muda untuk dapat lebih giat dalam berbudidaya atau bertani cabai karena dapat memberikan penghasilan ataupun pendapatan. Agar budidaya cabai ini terus berkelanjutan, Sertu Rijal memberdayakan anak-anak muda di sekitar rumahnya, salah satunya Kuple. Menurutnya budidaya cabai ini dapat mengurangi angka pengangguran, mengingat banyak teman-temannya juga ikut bekerja di sini. Selain mendapatkan gaji harian, para pekerja juga mendapatkan uang dari hasil keuntungan penjualan ataupun panen cabai. Harapannya, budidaya cabai ini dapat ditunjang dengan peralatan yang lebih canggih lagi agar mendapatkan hasil panen yang maksimal. Kebetulan saya ini baru pertama kali karena ada lahan kosong tetangga yang memang tidak digarap. Saya garap sambil saya memberdayakan anak-anak muda di sekitaran wilayah ini. Ini udah berapa lama Bang menanam cabai ini? Untuk menanam cabai ini saya ini di usia 4 bulan ini. 4 bulan ini kebetulan panen pertama, petikan pertama. Alhamdulillah ada hasil. Kalau untuk ini Bang, biasanya untuk konsumsi pribadi atau dijual seperti apa Bang? Awalnya untuk konsumsi pribadi, lalu ada tetangga yang membutuhkan, kita jual dengan harga di bawah harga pasar. Berarti kalau ini Bang, untuk yang mulainya selain Abang siapa aja tuh Bang? Selain saya, karena di saat-saat saya dinas biasanya ada anak-anak muda di wilayah sini yang saya berdayakan untuk membantu untuk menanam. Kebetulan ada beberapa lahan juga yang kita garap. Selain ini lebih ke perkebunan, namun perkebunan yang tidak produktif, yang kurang produktif. Akhirnya saya alihkan ke anak-anak muda untuk menanam hortikultura. Kalau untuk harapan kedepannya seperti apa Bang? Harapan kedepannya saya bisa memperluas lahan, membuka lahan-lahan yang memang tidak produktif menjadi produktif, menarik anak-anak muda di sekitar sini untuk lebih giat untuk bertani.
Kalau luas lahannya ini saat ini yang dikelola ada berapa tuh? Saat ini kita ada sekitar kurang lebih 3.000 meter di 3 lokasi. Di sini 1.000 meter, ada juga di lokasi lain, di 2 lokasi lainnya masih ada. Berarti kalau untuk dijual kan otomatis ada keuntungan ya? Itu seperti apa bang? Alhamdulillah ada keuntungan. Jadi untuk keuntungannya itu saya share dengan anak-anak yang bekerja di sini. Oh, para petani cabai yang lainnya ya? Para petani cabai yang lainnya. Jadi yang ikut bekerja di sini mereka dapat keuntungan. Jadi bukan hanya gaji harian, tapi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan keseluruhan. Dari hasil panen itu ya? Siap, dari hasil yang mau saya sampaikan harapannya untuk anak-anak muda, khususnya yang bisa dibilang kaum milenial atau generasi X, Y, Z itu untuk lebih produktif, kreatif, jangan hanya mengandalkan orang tua, tapi action di lapangan. Tapi kalau untuk aktivitasnya merasa terganggu nggak bang dengan abang melakukan budidaya cabai ini di tengah-tengah kesibukan sebagai anggota TNI? Alhamdulillah saya tidak merasa terganggu dengan kedinasan saya, karena paling saya ketika sore pulang kerja, pulang kantor, saya langsung ke lokasi. Pagi-pagi saya menyiapkan apa yang nanti anak-anak kerjakan. Berarti untuk sampai saat ini itu si cabainya itu dijual ke pasar nggak tuh bang atau gimana? Ada sebagian yang dijual ke pasar, tapi intinya kita mau memenuhi tetangga-tetangga dulu, wilayah-wilayah yang di sini yang membutuhkan cabai. Apalagi sekarang di tengah harga cabai yang sedang mahal bang yang di pasar gitu. Ya betul. Ya banyak yang bilang warga-warga sini katanya di pasar itu luar biasa harganya. Ya makanya saya jual mungkin jauh di atas, di bawah harga pasar untuk membantu mereka juga. 1 tahun. Kalau kemarin-kemarin sih di atas kita kembangin, ada bawang daun, terus resin dan sebagainya. Nah, kita lihat lahan di sini di bawah cukup produktif juga. Nah, kita beralih dulu ke sini. Berarti kalau untuk ini bang, perawatan cabai sendiri itu seperti apa bang? Lumayan sulit, pupuk juga, terus harus konsisten, sama pupuk minimal ngocor 1 kali dalam seminggu, nyemprotnya 2 kali, fungi dan instek. Kalau untuk kendala-kendalanya sendiri kalau selama di sini apa aja tuh bang? Dari apa nih, hama? Iya, dari hama ataupun apa gitu. Kalau hama seringannya sih di sini itu tungau. Ini kebetulan juga lagi diserang tungau, semprot karena lagi panen dulu, kita habis panen baru kita semprot. Kalau dari abang sendiri merasa terbantu nggak bang dengan adanya di lahan cabai milik anggota TNI ini? Alhamdulillah terbantu dengan pengangguran lah yang teman-teman saya untuk harian lah buat ini. Oh, berarti suka ada juga orang-orang yang lain ya membantu di sini ya? Ada yang nyangkul, yang bantuin ini ngebabat rumput. Kalau untuk ini bang, pembagian gajinya ataupun pendapatan itu seperti apa? Kita harian dapat, terus keuntungan dari penjualannya juga di akhir kita dapat. Ya. Kalau untuk harapan kedepannya bang mengenai budidaya cabai ini seperti apa bang? Kita sih pengennya lebih maju lagi.